Sekarang, dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi negara kepulauan, kita harus memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh yang tidak kecil artinya itu. Pak Harto, tentang keberhasilan wawasan Nusantara diakui internasional dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Memastikan wawasan Nusantara diakui dunia. Bagaimana cara bangsa Indonesia memandang diri dan negerinya? Apa pula yang hendak dilakukan oleh bangsa Indonesia sehubungan dengan eksistensi diri dan negerinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, bangsa Indonesia memerlukan satu cetak biru yang di dalamnya terkandung kode-kode DNA, atau mengutip istilah genetika yang merangkum cara pandang dan cara laku sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Dalam kerangka inilah, wawasan Nusantara ditempatkan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Komponen wawasan Nusantara yang menyangkut wadah, isi, dan tata laku. Perjuangan terbesar dalam penerapan wawasan Nusantara pertama dan utama adalah pengakuan atas wadah yang berarti wilayah di mana negara Indonesia berada. Cara pandang yang merupakan cikal bakal konsep wawasan Nusantara muncul ketika Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 membuat deklarasi, kelak dikenal sebagai Deklarasi Juanda, yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi yang menjadi dasar argumentasi eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan menafikan ordonansi yang diterapkan Hindia Belanda sejak tahun 1939 berkait dengan batas-batas laut teritorial wilayah yang kemudian menjadi wilayah Indonesia yang merdeka. Dengan cara pandang seperti yang dideklarasikan pada tahun 1957 dan kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4/R/1960, maka wilayah negara Indonesia bertambah dari 2 juta kilometer persegi daratan semata menjadi lebih kurang 5.200.000 kilometer mencakup daratan dan laut perairan. Dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara nasional. Tentu saja, deklarasi ini tidak serta-merta diterima oleh masyarakat internasional. Ada banyak negara yang tak mengakuinya, mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan perjuangan panjang tak kenal lelah di forum-forum internasional. Berbekal TAP MPR nomor 4 tahun 1973, perjuangan semakin gigih dilakukan. Perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil gemilang ketika PBB menggelar konferensi hukum laut pada bulan April 1982. Pada konferensi ini, berhasil disahkan rumusan tentang hukum laut yang sudah dibahas bertahun-tahun itu menjadi hukum laut internasional yang di dalamnya tertera prinsip-prinsip wawasan Nusantara dalam bentuk prinsip-prinsip mengenai negara kepulauan.
Itu berarti dunia mengaku cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang disampaikan berpuluh tahun silam. Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 ditangani lebih dari 150 negara termasuk Indonesia. Setelah DPR menyetujui konvensi ini, pada Desember 1985, Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia mensahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Mengomentari keberhasilan perjuangan ini, Pak Harto menyampaikan hal berikut. Sekarang, dengan cara penetapan batas-batas berdasarkan konsepsi negara kepulauan, kita harus memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh yang tidak kecil artinya itu. Karena sesungguhnya masih ada tugas besar menunggu setelah cara pandang tentang wadah diakui dunia. Bagaimana dengan isi dan tata laku? Peranan penerbit buku bukanlah hanya melayani keperluan masyarakat akan buku saja, melainkan harus didukung dengan kewajiban dan kesadaran moral bahwa produksinya akan memberi arah yang positif kepada pertumbuhan masyarakat kita sebagai bangsa. Pak Harto tentang peran penerbit dalam mencerdaskan bangsa pada pidato pembukaan Kongres IKAPI ke-9 tahun 1974. Mencerdaskan bangsa dengan buku. Peduli buku. Inilah yang tergambar dari ungkapan Pak Harto ketika menyampaikan sambutannya pada jamuan makan siang di Istana Bogor dalam rangka menghimpun dana bagi Tahun Buku Internasional tanggal 2 Mei 1972 yang digelar oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Pak Harto mengingatkan bahwa ada masalah berupa hilangnya kesempatan masyarakat yang sudah melek huruf untuk membaca buku-buku berbahasa Indonesia yang dinilai baik mutunya, sementara buku-buku yang dinilai bermutu rendah tersebar di tengah masyarakat. Indonesia termasuk negeri yang paling sedikit jumlah penerbit buku. Ia meminta agar kelemahan yang dapat menghambat pembangunan ini dapat diusahakan perbaikannya dalam pelaksanaan Pelita II nanti, yaitu sejalan dengan akan bertambah majunya usaha-usaha di bidang ekonomi dan pembangunan. Jamuan makan siang itu sendiri berhasil menghimpun dana yang cukup besar, yang selanjutnya oleh pengurus IKAPI digunakan untuk mendirikan Yayasan Buku Utama. Bunga dari modal yang didepositokan kemudian dipergunakan untuk memberikan hadiah tahunan kepada buku-buku anak-anak dan remaja terbaik yang diterbitkan setiap tahun. Komitmen Pak Harto untuk mencerdaskan anak-anak bangsa melalui buku juga diwujudkan dengan sejumlah kebijakan yang berkenaan dengan penyediaan buku dan pembangunan perpustakaan. Pada tahun 1973, diluncurkan proyek penyediaan buku-buku bacaan sekolah dasar atau PPBASD yang di kalangan penerbit lebih dikenal sebagai proyek Buku Inpress. Kala itu, IKAPI melalui Direktur Jenderal Pendidikan menyampaikan usulan pentingnya sekolah-sekolah memiliki perpustakaan. Sebuah saran yang kemudian dibawa ke dalam sidang kabinet dan ditanggapi oleh Pak Harto dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1973 dan dimulai pelaksanaannya tahun 1974. Setiap tahun,
Pemerintah membeli buku bacaan untuk disalurkan ke perpustakaan-perpustakaan sekolah dasar di seluruh Indonesia. Proyek Inpres tak hanya membuka jendela dunia anak-anak bangsa, tetapi juga memacu tumbuhnya industri perbukuan di Indonesia selama kurun waktu itu. Peningkatan terjadi baik dari jumlah buku yang diterbitkan maupun jumlah penerbit yang lahir saat itu. Pak Harto juga cepat tanggap terhadap kesulitan yang dihadapi oleh industri perbukuan ini. Ketika tahun 1984 terjadi lonjakan harga kertas hingga 44%, banyak penerbit mengalami kesulitan cetak, termasuk proyek Inpres pun terancam gagal diproduksi. Mengetahui kesulitan yang dihadapi para penerbit, Pak Harto memberi komando kepada Menteri Perindustrian Insinyur Hartarto agar memperhatikan adanya kekhawatiran lonjakan harga kertas ini. Para menteri yang lain juga dilibatkan, termasuk Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan guna mendapatkan solusi bagi persoalan yang mengancam kelangsungan upaya mencerdaskan bangsa melalui buku ini. Dalam berbagai kesempatan, Pak Harto juga mengingatkan kepada para penerbit untuk melahirkan buku-buku yang bermutu dan positif bagi pembangunan karakter bangsa, seperti yang dikemukakannya pada Kongres IKAPI ke-9 pada tanggal 17 Mei 1979. Peranan penerbit buku bukanlah hanya melayani keperluan masyarakat akan buku saja, melainkan harus didukung dengan kewajiban dan kesadaran moral bahwa hasil produksinya akan memberi arah yang positif kepada pertumbuhan masyarakat kita sebagai bangsa. Kepedulian Pak Harto terhadap buku ternyata diimbangi oleh perhatian Ibu Tien Soeharto. Ibu negara memandang penting kehadiran perpustakaan yang menyediakan buku-buku secara memadai. Perpustakaan ini hendaknya berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakatnya. Berkenaan dengan itu, atas inisiatif Ibu Tien melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya, Perpustakaan Nasional memperoleh sumbangan tanah seluas 1.600 meter persegi lebih, berikut gedung baru berlantai 9 dan sebuah bangunan lama yang direnovasi yang lokasinya terletak di Jalan Salemba Raya nomor 28A, Jakarta Pusat. Pak Harto dan Ibu Tien meresmikan penggunaan komplek Perpustakaan Nasional ini pada 11 Maret 1989. Beberapa hari sebelumnya, Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989 yang menetapkan Perpustakaan Nasional menjadi lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebuah keputusan yang mengangkat derajat pustakawan pada kedudukan yang sama terhormatnya dengan profesi-profesi lainnya. Di tengah masyarakat ada orang yang sebetulnya otaknya encer, cerdas. Tuhan mengaruniakan kepadanya kecerdasan, tetapi dia atau keluarganya tidak mampu membiayainya. Kalau dibiarkan begitu, maka hal itu adalah kekuatan yang tidak bisa kita kembangkan dalam membentuk kader bangsa. Maka orang yang pandai tetapi tidak mampu itu perlu diberi kesempatan. Untuk itu diperlukan bantuan, bahkan beasiswa bagi mereka. Pak Harto tentang landasan pendirian Yayasan Supersemar tahun 1974 dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989.
membantu orang-orang pintar dengan beasiswa Super Semar. Di tengah masyarakat ada orang yang sebetulnya otaknya encer, cerdas. Tuhan mengaruniakan kepadanya kecerdasan, tetapi dia atau keluarganya tidak mampu membiayainya. Kalau dibiarkan begitu, maka hal itu adalah kekuatan yang tidak bisa kita kembangkan dalam membentuk kader bangsa. Maka orang yang pandai tetapi tidak mampu itu perlu diberi kesempatan. Untuk itu diperlukan bantuan, bahkan beasiswa bagi mereka. Inilah yang menjadi landasan pemikiran Pak Harto ketika memutuskan pada tahun 1974 mendirikan Yayasan Super Semar. Bagi Pak Harto, generasi muda yang cerdas adalah penerus perjuangan yang kelak memakmurkan negeri ini dengan kemampuan mengelola segala sumber daya alam yang memang berlimpah. Mereka diharapkan dapat memaknai arti kemerdekaan yang telah diwujudkan oleh para pendahulu mereka. Tapi persoalan pendanaan merupakan faktor kendala yang serius bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam hal ini, Pak Harto memandang Super Semar bukan saja surat perintah yang digunakan untuk mengatasi persoalan ketertiban dan keamanan negara dan bangsanya, tetapi juga diperluas maknanya. Super Semar juga dimaknai sebagai sarana untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa, termasuk menyediakan solusi bagi persoalan kesulitan pembiayaan pendidikan bagi generasi muda yang cerdas. Pada tanggal 16 Mei 1974, Pak Harto bersama sejumlah tokoh nasional mengumumkan berdirinya Yayasan Super Semar. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, yaitu memberikan bantuan beasiswa bagi para pelajar, mahasiswa, khususnya yang tidak mampu tetapi pandai, cakap, rajin, sehat, berkelakuan baik, dan setia kepada Pancasila. Yayasan dipimpin langsung oleh Pak Harto, dan pada tahap pertama memberikan beasiswa kepada sebanyak 1.884 mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 tahun yang nilainya disesuaikan dengan kondisi di tiap-tiap daerah tempat mahasiswa yang bersangkutan belajar. Sejak didirikan tahun 1974 hingga tahun 2015, Yayasan Super Semar telah memberikan beasiswa kepada 2.021.303 orang dengan nilai sebesar 731 miliar 21.816.260. Para mahasiswa yang menjadi sasaran utama pemberian beasiswa ini tersebar hampir di seluruh pelosok negeri, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yayasan Super Semar juga memberikan beasiswa kepada para olahragawan berprestasi yang berhasil meraih medali emas dalam berbagai peristiwa olahraga di dalam dan di luar negeri. Seperti dikemukakan sendiri oleh Pak Harto, kita berikan kepadanya bantuan agar ia terus memelihara kondisinya untuk mempertahankan prestasinya. Tentu saja, anak-anak muda yang dulu menerima beasiswa Super Semar telah menyelesaikan pendidikannya, terutama di tingkat perguruan tinggi. Sebagian mereka kini berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan, ada yang menjadi pengusaha, pegawai negeri, pendidik, seniman, budayawan, ulama, tentara, bahkan menjadi birokrat dan anggota-anggota legislatif penentu kehidupan bangsa ini. Semoga saja
Mereka teringat dengan masa-masa menggembirakan ketika menerima beasiswa super semar yang memacu semangat belajar mereka. Candi Borobudur menunjukkan kepada kita mengenai masa lampau yang bernilai tinggi. Candi yang indah dan megah ini merupakan bukti nyata dari kemampuan berpikir, daya cipta, dan kemampuan berbuat dari nenek moyang kita yang oleh dunia internasional diakui sebagai warisan budaya umat manusia seluruhnya. Pak Harto dalam pidato peresmian pemugaran Candi Borobudur 1983 di Magelang, Jawa Tengah. Menyelamatkan Candi Borobudur. Candi Borobudur tak ada yang meragukan keindahannya. Tak ada pula yang menyaksikan kehebatan ilmu dan teknologi yang digunakan untuk membangunnya. Karena itu pula, tak ada alasan untuk senantiasa tidak mengaguminya. Dan tak ada alasan pula untuk membiarkan warisan budaya luhur bangsa Indonesia runtuh tergerus waktu. Inilah yang melandasi pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Pak Harto melakukan penyelamatan atas Candi Borobudur. Dalam upaya peresmian dimulainya pemugaran Candi Borobudur yang dilaksanakan pada 10 Agustus 1973, Pak Harto berucap, "Pemugaran ini merupakan usaha kita untuk memperkuat kepribadian bangsa dan memupuk rasa percaya kepada diri sendiri." Candi Borobudur terletak di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Dibangun oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 824 Masehi pada masa pemerintahan Samaratungga dari dinasti Shailendra. Pembangunan candi yang diyakini merupakan bangunan pemujaan itu diperkirakan memakan waktu hingga setengah abad dan selesai pada masa pemerintahan Putri Samaratungga yang bernama Ratu Pramuda Wardani. Ketika kerajaan Mataram runtuh pada tahun 930 Masehi, Candi Borobudur pun tertimbun serta tenggelam dalam semak belukar dan kemudian terlupakan. Sampai akhirnya pada tahun 1814 ketika Sir Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang kala itu menguasai wilayah Nusantara, menyingkap keberadaannya, maka Candi Borobudur pun bangkit dari tidur senyapnya. Segera saja Borobudur menjadi objek penyelidikan kepurbakalaan yang menarik bagi para ahli dari berbagai penjuru dunia berpuluh-puluh tahun lamanya. Saat itu, Candi Borobudur dalam keadaan sangat memprihatinkan. Meski sebelumnya telah terdapat usaha-usaha untuk melakukan perbaikan seperti yang dirintis oleh Insinyur Theodor van Erf bersama para ahli lainnya pada tahun 1907. Namun upaya tersebut jauh dari memadai. Para ahli purbakala yang gigih terus membangkitkan perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat internasional, hingga akhirnya UNESCO dalam sidangnya pada tahun 1971 mengeluarkan resolusi yang memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal UNESCO R. Mahiu untuk mengumpulkan dana bagi penyelamatan Borobudur secara menyeluruh. Suatu usaha yang mendapat sambutan antusias dari berbagai penjuru dunia. Bahkan di negeri Belanda, upaya pengumpulan dana dilakukan dengan membentuk yayasan Stichting Behoud Borobudur dengan Pangeran Bernhard sebagai pelindungnya. Sementara itu,
Sejumlah negara sudah menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan dana, di antaranya Australia, Belanda, Siprus, Prancis, Republik Federal Jerman, Ghana, India, Iran, Italia, Jepang, dan Singapura. Pemerintah Indonesia juga secara bersungguh-sungguh membentuk sebuah badan pemugaran pada Juni 1971 yang dipimpin oleh Profesor Insinyur Ruseno, didampingi ahli kepurbakalaan R. Sukmono. Sejumlah pakar dan ahli internasional dari berbagai bidang dilibatkan dalam proyek yang membutuhkan dana tidak kurang dari 25 juta dolar dan waktu pemugaran 8 tahun. UNESCO menyiapkan dana 6,5 juta dolar, sedangkan sisanya disediakan oleh pemerintah Indonesia. Pemugaran berhasil diselesaikan pada tahun 1983. Pada upacara peresmian berakhirnya pemugaran Candi Borobudur yang berlangsung pada 23 Februari 1983, Pak Harto mengatakan, Candi Borobudur menunjukkan kepada kita mengenai masa lampau yang bernilai tinggi. Candi yang indah dan megah ini merupakan bukti nyata dari kemampuan berpikir, daya cipta, dan kemampuan berbuat dari nenek moyang kita yang oleh dunia internasional diakui sebagai warisan budaya umat manusia seluruhnya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.